Kembali lagi di Great Otomotif dan bersama Adit lagi kali ini. Dan ada satu mobil yang nggak kalah istimewa dari video-video Great Otomotif sebelumnya. Nah, biar afdol harus ada perkenalan dulu sebelum ngobrol-ngobrol. Monggo, perkenalkan diri dong. Oke, terima kasih Mas Adit. Nama saya Jonathan. Saya pemilik Honda City Hatchback RS keluaran 2021, warna Lunar Silver. Lunar Silver, coy. Cakep sih emang mobilnya. Nah, sebelumnya mungkin teman-teman bisa lihat di channelnya Great Otomotif ada mobilnya Bro Richard ya, temennya Bro Jonathan juga nih. Kalau itu warnanya apa ya jatuhnya ya dia ya? Dia lebih ke Abu-abu gitu lah ya. Ya. Kalau kita ngomongin warna sebenarnya kalau kita tahunya ini abu-abu juga gitu kan. Tapi abu-abunya beda nih gitu. Nah, itu bisa kalian lihat videonya. Monggo dicek-cek aja, di scroll-scroll. Tapi kali ini kita fokus ke City Hatchback punya Jonathan. Ada lagi ya, ternyata udah banyak lah City Hatchback yang dimodif. Anyway, ini lo bikinnya mau arahnya kemana sih konsepnya ya? Oke, jadi kalau gue sih ngarahnya ke clean street style gitu. Jadi yang kelihatannya cakep lah ya, nggak rame gitu, bersih kelihatannya, tapi tetap sporty gitu. Oke, jadi ada aura-aura kencengnya, tapi tetap klimis, tetap ganteng gitu ya. Kalau Iya, mau dibawa betul. nongkrong ke mall, nggak kotor lah gitu kan. Mantap. Makanya ini detailnya klimis banget. Kita perlu lihat dari bagian depan. Nah, ini bagian depan udah apa aja yang didandanin? Kalau dari depan sih paling grillnya nih, emblem dicopot biar lebih clean. Terus logonya juga gue stiker hitam yang glossy. Di bawah juga gue ganti nih splitter, pasang dari Auto Project. Ala chrome delete gitu kali ya? Iya betul, Oke, kayak bilet gitu. Warna juga gue paduin piano black, biar sepadan lah semuanya hitam dan glossy gitu. Oke, sip. Nah, tapi kalau di depan sebenarnya simple banget ya, nggak ada perubahan lagi. Lampu masih dibiarin karena memang udah cakep ya. Betul. Fog lampnya juga, grill, udahlah gitu kan. Apa adanya dia nih. Tadi gue juga sempet ngobrol-ngobrol lah sama Jonathan kayak gimana. Nah, yang paling banyak itu porsinya karena main clean street race gitu ibaratnya gitu. Di kaki-kaki. Makanya kita langsung geser aja ke sana, yuk. Gue pengen kasih lihat ke kalian, mobil ini memang lebih panjang ya dari Jazz ya. Terus wheelbase-nya juga lebih panjang. Nah, gue pengen kasih lihat langsung dari kalian frontal sampingnya kayak gini nih penampakannya ternyata. Cakep ya. Gue suka sih peleknya. Thank you. Anyway, ini peleknya apa? Kalau ini peleknya jadi pakai CE28, ya? tuh. Terus dia juga warnanya jarang banget nih. Ini custom. Ini Jadi custom ya? repaint ini. Oke. Tuh. Di repaint warna dark gunmetal. Oke. Dikasih stiker juga. Ini lucu sih, ada aksen-aksen stiker merah-merah gitu kan. Tulisannya Race Engine Ring. Apa ya? Khasnya race banget lah ya kayak gitu ya. Ini anyway speknya gimana? Kalau ini jadi dari peleknya sendiri itu R17, dia ET-nya 40, lebar 7,5. Lebar 7,5 rata ya? Rata depan belakang. Tapi ada yang ngebedain nggak antara depan sama belakang nih? Kalau Biar dia mitinya sama nih ratanya. jadi dia sih emang peleknya sama, cuma di belakang karena lebih masuk nih dari stoknya, gue tambahin spacer 12 mili. 12 mili? Oh, banyak juga ya? Iya. Lumayan loh. Bikinnya di mana? Di itu beli pesan online sih. Oh, jadi oke. custom. Jadi langsung aluminium. plug gitu ya? Betul. Oke, sip. Kalau bannya sekarang pakai Campiro SX2 GT Radial. Dia speknya 215 45 R17. Oke, makanya karena dengan size yang kayak gitu nih kelihatannya kotak banget ya. Jadi kalau ngeliat dari belakang apalagi teman-teman, ini apa kelihatan lah lebih keker gitu ya karena lebih lebar juga kan speknya. Cakep sih. Dan gue suka as a personal gue suka CE28. Apalagi udah di repaint begini, dark gunmetal buat CE28 tuh jarang gitu. Nah, ini suspensinya juga udah ganti dong pasti. Betul. Pakai apa? Suspensi gue ganti jadi ISC coilover. Pasangnya tuh di stand slab, di setting lah dari dia semuanya. Dampeningnya, pendekinnya gitu. Jadi udah komplit semua di sana. Udah komplit lah. Nah, ini boleh beberin nggak sih setupnya? Yang depan gimana, yang belakang gimana? Ada perbedaan nggak sih? Kalau dari setupnya paling dampening aja di depan pasti angkanya kita set lebih besar karena kan ada engine lebih berat, pasti dia harus lebih stiff gitu. Di belakang sih kita kasih lebih empuk, paling karena ada penumpang juga di belakang biar lebih enak ya. Dan ketinggian sih gua atur memang belakang lebih tinggi sedikit gitu karena ada penumpangnya. Nah,
Anyway, mungkin info buat teman-teman juga ya, yang barangkali belum tahu. Gue yakin sebagian besar udah tahu ya. Waktu itu di masa gue ngeliput mobilnya Bro Richard, dia masih bingung tuh untuk ganti coilover atau suspensi lah ya. Kira-kira kayak gitu. Itu apakah ada yang sesuai atau udah ada yang jadi gitu. Karena ternyata based on research, kaki-kakinya sama kayak Jazz gitu kan. Jadi udah ada speknya buat Jazz nih, tinggal plug aja gitu. Jadi bisa dibilang ini dari ISC speknya Jazz juga ya. Iya, jadi seperti plug and play lah ya, kata lainnya gitu. Nah, di samping ada apa lagi nih? Kalau di samping paling dari atas nih, door handle-nya gua stiker biar dia sama lah temanya gitu. Piano black lagi, Piano chrome black-nya. billet lagi. Betul. Oke. Sama di bawah pasang sky skirt gua. Oke, ini cakep nih. Gue suka Jadi nih. warna hitam juga glossy. Visualnya inilah ya, bikin biar dia kelihatan lebih pendek lah ya. Secara visual. Dan biar nggak kosong-kosong amat Biar lah nggak sampingnya. kosong-kosong banget gitu. Lebih padat. Keren sih. Dapet lah clean streetnya gitu teman-teman. Nah di belakang ada sesuatu lagi. Kita geser ke belakang. Tapi sebelum itu, mobilnya mau diputar dulu nih. Ya. Nah ini udah di belakang, ada juga bagian yang udah diubah. Dan gue paling impress sama ini pastinya. Ini lucu ya, gue bilang apa ya, sebenarnya daktel lah ya jatuhnya kalau kita ngomongin desainnya. Ini keren sih, ini pakai apa? Jadi ini kostum juga, carbon fiber, dibuat di MZ Fiberworks. Dia gue minta sih bikinnya kayak daktel gitu, jadi mirip spoon. Iya, modelnya, mirip-mirip gitu. spoon, makanya gue kayak familiar gitu. Cuma kalau kita ngomongin spoon tuh, ini sebenarnya nggak ada ya. Makanya ini kan dari bawaan aslinya ya dia ya. Betul. Si lampu ininya. Nah ini dibikin lekuk kayak gini teman-teman, biar ini masih berguna nih, jadi nggak ketutup banget. Pokoknya kenapa dibikin seperti ini ada alasannya ternyata teman-teman. Ada ini jatuhnya lampu rem juga ya, apa reflektor doang dia? Betul, lampu rem. Lampu jadi rem kan ya? nyala kalau di rem. Jadi sayang ibaratnya ini kan nggak nutupin, dia cuma nempel lah ya gitu kan. Terus kalau nutupin ya malah ngilangin fungsi aslinya gitu kan. Ini nih gue bilang keren nih, yang bikin pinter dia mikirin hal-hal kayak gininya. Dan nat-natnya juga rapi lah, gue ngeliatnya suka, makanya gue impress sama ini nih. Kemarin di mobilnya Bro Richard nggak ada ya, belum ada lebih tepatnya. Karena dia buru-buru banget, buset. Seminggu udah jadi lah mobil gitu, modif-modifannya. Nah, turun lagi ke bawah, kalau ngomongin sini nggak ada ya? Nggak ada, paling emblem City dicopot biar lebih bersih. Oh iya. Sama pakai frameless plate sih. Jadi dia bener-bener nggak ada kelihatan dudukannya gitu. Kelihatannya bersih. Ya gitu nggak ngebolong-bolongin baut-baut juga kan ya, cakep-cakep. Dek, mantep nih, mikirin lah sampai sini-sininya. Nah, lari lagi ke bawah, ada muffler. Ini pakai apa? Jadi muffler gue pakai dari HKS Thailand. Itu hanya mufflernya aja, jadi belakangnya aja sih. Kita nggak main di depannya. Oke, gitu. jadi konfigurasi exhaustnya so far dari downpipe, frontpipe masih bawaannya ya? Iya, jadi Resonator juga ya? Anyway, ini Matic ya? ini Matic CVT. Matic ya? Oke, siap. Jadi mungkin ada alasannya kenapa nggak diganti ya sampai Betul. downpipe ya. Nggak tahu, mungkin racunnya belum nyampe aja Belum. kali ke Jonathan. Tapi so far lo kenapa pakai si HKS ini? Jadi emang sound profile-nya dia sih yang gue suka. Itu iya, enak. iya. Jepang banget ya? Jepang banget, ngebass tapi nggak teriak gitu di Iya. atas. Jadi bulet lah ya gitu bulet ya. dan aman kalau digas gitu, nggak ada yang ngoceh lah di mobil berisik. Iya, iya, iya. So far soundnya itu bisa dibilang berubah lah karakternya, cuma nggak bacot lah gitu. Iya. Oke. Ada lagi di belakang? Udah sih belakang itu aja. Nah kalau di dalam ada perubahan nggak sejauh ini? Di dalam sih saat ini masih standar semua. Masih standar semua ya? Karena memang udah cukup banget dia. Udah cukup banget sebenarnya ya. Tapi ada planning nggak sih? Kalau planning sih paling pedal shiftnya ntar ditambahin lagi biar lebih garang. Penting lah kayak gitu-gitu ya. Beberapa teman-teman juga di Honda Jazz juga kan sering ada yang gonta-ganti yang kayak gitu kan. Oke, ini mobilnya mau digeser lagi bagian depannya. Karena tadi gue sempet kelewat, mesinnya belum kita omong-ngomongin nih ya. Gue mau bahas dikit lah soal mesinnya, makanya stay tune. Kita geser dulu mobilnya. Nah,
Nah, udah depan, gue mau bahas-bahas sedikit lah soal mesinnya. Tapi so far sejauh ini soal engine belum ada perubahan ya Jay? Belum, masih standar karena semua. masih dibiarin standar ya. Tapi ada project nggak yang bakal nempel nih di sini nih apa nih? Project sih rencana paling nanti ganti air filter. Oke. Air filter udah ngincer yang sprint. Mungkin nanti kalau R&D-nya udah oke, DPFP. Oke, sekalian nanti bakal remap pastinya nih, gue yakin ya ada ke sana-sana. Kalau grounding itu kepikiran nggak buat ganti? Grounding cable juga kemarin sempat kepikir sih, karena CVT-nya ternyata banyak ngadetnya gitu di speed bawah. Jadi teman-teman yang udah grounding lebih lancar lah bilangnya. Lag-lagnya juga ya. Oke. Nah anyway, teman-teman pasti udah tahu ini L15 yang baru DOHC ya. Perbedaannya dengan Honda Jazz yang lama di L15Z itu masih SOHC. Jadi otomatis kalau kita ngomongin performa, harusnya dia kalau dioptimalin atau dioprek-oprek lah ya bahasa kita bisa lebih gila gitu. Betul. Honda Jazz saya udah gila gitu kan, sebenarnya larinya lumayan lah gitu kan. Ini mantep sih dan gue suka nih, masih bersih, sebersih luarnya, cakep teman-teman. Kita tutup lagi. Anyway, we'll see lah ya teman-teman, next projectnya dari City Hatchback punya Jonathan kayak gimana. Tadi udah diceritain interior bakal ada apa, di engine juga bakal ada apa lagi. Tapi kalau di eksterior sama kaki-kaki ada tambahan atau perubahan lagi nggak? Nggak ada sih, udah itu semua sih cukup. Udah clean lah ya, udah sesuai clean. yang lo pengen. Lo bisa ngikutin progresnya dari mobilnya Jonathan, bisa nih follow IG-nya di mana aja? Di Joe from Indo di Instagramnya. Di sini nih ya. Ntar ada di sini nih teman-teman ya. Editor tolong masukin. Jangan lupa juga follow Instagramnya Great Automotive di @greatautomotive biar bisa ngikutin dan tahu kapan ini mobil tayangnya gitu ya. Oke, Jonathan, makasih udah mau diajak ngobrol-ngobrol kali ini sama Great Automotive. Makasih juga teman-teman udah ngikutin video kali ini. Menarik kan ya? Kasih komentar lah ya yang keren-keren soal mobil ini. Boleh juga lah kasih saran atau mungkin share-share selera lo kalau misalnya punya City Hatchback mau diapain kayak gitu. Jangan lupa di like dan share, di subscribe, dan nyalain loncengnya. Gue Adit, pamit.